Hai semuanya, kalau di video sebelumnya kita udah belajar tentang hubungan antar sudut yang dibentuk oleh dua garis. Sekarang kita akan belajar mengenai hubungan antar sudut yang dibentuk oleh lebih dari dua garis. Nah, lebih dari dua garis ini bisa macam-macam ya, bisa 3, bisa 4 gitu kan. Nah, tapi di sini soal yang akan aku bahas ini dibentuk oleh 4 garis ya. Nah, sebelum itu, aku akan nge-review dulu materi tentang ini ya, hubungan antar sudut yang dibentuk oleh lebih dari dua garis. Misalkan aku punya 3 garis seperti ini ya, misalnya ini garis K, ini garis L, dan ini garis M. Nah, garis L dan garis M itu sejajar ya, jadi garis L itu sejajar dengan garis M, dan mereka ini berpotongan dengan garis K. Maka, perpotongan antara ketiga garis ini akan membentuk sudut-sudut ya. Misalnya ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C, sudut D, terus yang di sini juga sudut E, F, G, dan sudut H. Nah, perhatikan bahwa sudut A itu ternyata dia berhadapan ke arah yang sama dengan sudut E ya, jadi si A ini ngadep ke sini, si E ini juga ngadep ke sini, sama ya. Jadi mereka berhadapan ke arah yang sama. Begitu juga dengan sudut B dan F. B menghadap ke arah sini, F menghadap ke arah sini. Jadi B dan F itu menghadap ke arah yang sama ya. Dengan demikian di sini aku bisa tulis bahwa sudut A itu sehadap dengan sudut E. Begitu juga dengan sudut B dan F ya. Di sini aku tulis sudut B itu sehadap dengan sudut F. Nah, yang lainnya juga ada ya. Sudut C sehadap dengan sudut H. Kemudian yang terakhir sudut D itu sehadap dengan sudut G. Nah, nggak berhenti sampai di situ aja. Kalau misalnya aku tambahin satu garis lagi di sebelah kanan, ini kan akan ada sudut lain lagi ya. Misalnya ini sudut P, Q, R, S gitu ya. Maka di sini aku juga punya nih. Nah, sudut P ternyata juga sehadap sama sudut A. Begitu juga dengan sudut Q ya. Dia juga sehadap sama sudut B. Oke, aku tulis ya di sini. Sudut P sehadap dengan sudut A, dan sudut Q itu juga sehadap dengan sudut B. Nah, terus apa yang terjadi kalau dua sudut itu sehadap? Jadi kalau misalnya ada dua sudut yang sehadap, maka besar sudutnya itu sama ya. Jadi kita punya di sini kan A sehadap sama E. Berarti besar sudut A itu sama dengan besar sudut E. Begitu juga seterusnya ya. B sehadap dengan F. Berarti besar sudut B sama dengan besar sudut F. Dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke soalnya ya. Tadi kan kita udah punya ya. Jika sudut A sehadap dengan sudut B, maka besar sudut A sama dengan besar sudut B. Nah, sekarang kita perhatikan gambarnya ya. Kalau kita lihat di sini, sudut 60 derajat ini, dia sehadap dengan sudut yang ada di sini ya, sudut 2x plus 50 derajat. Aku tulis 60 derajat sehadap dengan 2x plus 50 derajat. Kemudian ada lagi ya, yang 4y derajat ini dia sehadap dengan yang ini ya. Berarti karena sehadap, kan besarnya jadi sama nih. Berarti di sini aku tulis 4y derajat juga. Nah, kita mulai dari yang ini dulu ya, 60 derajat sehadap dengan 2x plus 50 derajat. Karena 60 derajat sehadap dengan 2x plus 50 derajat, berarti kita punya 60 derajat sama dengan 2x plus 50 derajat ya.
Berarti kita operasikan aja. Jadi 50-nya pindah ke kiri ya. Jadi 60 min 50 derajat sama dengan 2x derajat. 10 derajat sama dengan 2x derajat. Berarti x derajat itu sebesar 10 derajat dibagi 2, yaitu 5 derajat ya. Jadi di sini kita bisa tulis nilai x itu adalah 5 derajat. Nah, kemudian untuk mencari nilai y, kita bisa memanfaatkan ini ya, sudut 4y derajat dengan sudut 2x plus 50 derajat itu berpelurus, gitu kan? Kalau kita perhatikan gambarnya, berarti karena 4y derajat berpelurus dengan 2x plus 50 derajat, berarti kita bisa tulis 4y derajat ditambah 2x plus 50 derajat, jumlahnya pasti 180 derajat ya. Kita operasikan lagi, 4y derajat ditambah 2x derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 50 derajat ya. 50-nya pindah ke kanan jadi minus. Berarti ini sama dengan 130 derajat. Yang di kiri 4y derajat ditambah 2x derajat. Nah, kita bagi 2 semuanya ya. Yang di kiri sama yang di kanan kita bagi 2. 4 dibagi 2 jadi 2y derajat. 2 dibagi 2 jadi x derajat sama dengan 130 dibagi 2 jadi 65 derajat. Kita punya x-nya tadi 5 derajat. Kita substitusikan ya. Menjadi 2y derajat ditambah 5 derajat sama dengan 65 derajat. Berarti 2y derajat sama dengan 65 min 5 derajat. Sama dengan 60 derajat. Karena 2y derajat sama dengan 60 derajat, dengan demikian y derajat sama dengan 60 derajat dibagi 2, yaitu 30 derajat. Jadi bisa kita jawab di sini y-nya yaitu adalah 30 derajat. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. See you!